Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah mekanika teknik kali ini, kita akan membahas mengenai keseimbangan pada benda tegar. Mungkin sering kita dengar, apa itu partikel, apa itu benda tegar. Nah, apa sih beda antara partikel dengan benda tegar? Jadi berbeda antara gaya yang bekerja pada partikel dan gaya yang bekerja pada rigid body atau benda tegar. Itu biasanya tidak konkuren, dan itu akan mungkin menyebabkan rotasi atau putaran daripada benda tegar tersebut karena adanya momen yang terjadi yang disebabkan oleh gaya. Nah, ini bisa kita lihat gaya-gaya pada partikel, ya. Jadi dia tidak menyebabkan benda tegar karena hanya berupa partikel, ya. Tapi di sini tetap dia ada arahnya terhadap sumbu X, sumbu Y dengan sudut tertentu. Nah, sedangkan pada benda tegar, ya, kita lihat pada benda tegar yang berada dalam keseimbangan, nah, maka baik gaya maupun momen, ya, terhadap titik O itu harus sama dengan 0. Jadi di sini kita lihat sigma FO itu sama dengan 0 dan sigma MO itu sama dengan 0. Maka kita sebut benda tegar tersebut berada dalam timbangan. Nah, benda tegar itu biasanya dia memiliki tumpuan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia ada tumpuannya kan di bawah. Ini juga sama, mobil untuk crane begini, ya, dia ada tumpuan. Di sini tumpuannya ada di titik A dan titik B. Kita lanjutkan, kita dilihat di sini juga ada beam, ya, ABC, maka kita lihat ada tumpuan di titik C dan tumpuan di titik A. Kemudian pada beban ini mungkin ada beban terdistribusi, ya, bisa kita lihat juga di sini juga sama, dia punya tumpuan, ya, punya tumpuan di titik A, kemudian berjarak sekian milimeter terhadap tumpuan di titik B, dan ada gaya-gaya yang bekerja di atasnya. Nah, sedangkan tumpuan sendiri itu ada berbagai macam tumpuan, dan tiap tumpuan memiliki reaksi yang berbeda-beda. Jadi kita lihat yang pertama, misalkan kita punya tumpuan berupa kabel, ya, tumpuan berupa kabel di sini, maka reaksinya hanya akan ada satu gaya yang tidak diketahui, gaya F, ya, sebesar F dengan arah sudut sebesar theta terhadap sumbu Y. Kemudian kalau tipe tumpuan roller, kita lihat seperti ini roller, maka dia akan punya satu gaya yang tidak diketahui, yaitu gaya sebesar F dengan arah tegak lurus terhadap roller ini. Kemudian sapot yang smooth, ya, atau mungkin licin, ya, seperti ini tumpuan begitu, kita bisa lihat sama, dia hanya punya satu gaya tidak diketahui yang arahnya tegak lurus, ya, terhadap bidang dengan sudut sebesar theta. Kemudian berikutnya kalau kita punya tumpuan eksternal pin, ya, seperti ini pin, nah, dia memiliki dua gaya yang tidak diketahui, yaitu Fx dan Fy. Untuk internal pin pun sama, ada dua gaya yang tidak diketahui, yaitu Fx dan Fy. Tapi jika kita mempunyai tumpuan berupa tumpuan fix support seperti ini, misalkan ditanam di dalam tembok atau apa, dia fix, tidak ada pin, tidak ada roller, tidak ada kabel, ya, itu dia memiliki tiga komponen yang tidak diketahui, yaitu Fx, Fy, dan ada momen. Nah, kemudian bagaimana cara menggambar FBD-nya atau free body diagramnya? Kita lihat, misalkan kita contoh yang pertama, kita punya fix support seperti ini di titik A, ya. Tadi efek pada fix support dikatakan bahwa ada tiga komponen yang tidak diketahui, yaitu dalam gaya dalam arah X, Y, dan momen. Nah, karena titik A, maka kita beri di sini notasi AX, AY, dan MA. Kemudian di sini ada gaya sebesar 1200 Newton sejarak 2 meter dari titik A, ya. Kemudian ada juga gaya berat daripada beamnya sendiri, ya, karena disebabkan oleh adanya gravitasi, ya, sejarak 3 meter atau berada di titik berat ini berada di tengah-tengah beam. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya beban, ya, seperti segi 4 begini atau disebut beban terdistribusi, ya, bagaimana cara mencari jika dia punya beban terdistribusi? Maka ya kita hitung berapa bebannya ini, 800 Newton per meter,
jarak di sini adalah 50 ditambah 100 mili, berarti 0,15 meter. Maka kita kalikan saja 800 dikali 0,15 meter, ketemunya adalah 120 Newton. Di mana letak titik beratnya? Ya kita taruh di titik beratnya. Kalau seperti ini berarti dia berada di tengah-tengah. Kalau di sini tadi 150, berarti jarak antara ini dengan titik berat adalah 0,75 meter atau 75 mili. Sehingga jarak dari titik A 200 ditambah dengan 75 mili atau 0,275 meter. Ya, sedangkan gaya yang 225 juga sama, jaraknya kita jumlahkan saja. Ya. Kemudian di sini ada AY atau gaya reaksi pada titik A dan gaya reaksi pada titik B, BY. Nah, ini adalah cara menggambar free body diagram. Nah, kemudian ini tadi yang disebut beban terdistribusi. Jadi contohnya seperti ini, jika kita punya rak, kemudian di sini banyak tumpukan ya, buku dan segala macam. Nah, pada jarak antara A sampai 1,5 meter, ini bebannya terdistribusi sebesar 30 Newton per meter. Berarti di sini kita punya beban total adalah 1,5 dikali 30, 45 Newton. Posisinya ya dia ada di tengah-tengah ini, berarti 1,5 dibagi 2 adalah 0,75 meter, berada di titik beratnya. Kemudian yang di samping kanan, ini dia berbeda, 50 Newton per meter, berarti 50 Newton kita kalikan setengah meter, atau di sini adalah 25 Newton. Kemudian ada gaya reaksi, ya, ada titik A, titik O, ya. Kemudian gaya reaksi di titik yang paling ujung. Kemudian ini sama juga, kita punya beban terdistribusi seperti ini. Ya, kita tinggal lihat di sini berapa Newton per meter, kita kalikan jaraknya, ya, jarak B ini. Tapi jarak dari ujung ini masih ada jarak A. Nah, ini harus kita jadikan perhatian. Kemudian kalau kita punya seperti ini juga, ya, misalkan tumpukan karung, ya, dari titik A sepanjang 3 meter dengan berat 1,5 kN per meter, berarti total di sini ada 4,5 kN per meter. Letak titik berat ya tentunya di tengah-tengah, sejarak 1,5 meter dari titik A. Ini juga sama, 1 kN per meter, kita kalikan 3, berarti 3 kN per meter, letaknya ada di tengah-tengah sini. Yang ini juga sama, 2,5 kita kalikan 1,5, dia posisinya titik berat ada di tengah. Nah, ini adalah cara mencari titik berat daripada beban terdistribusi. Oke, terima kasih untuk kuliah kali ini. Kita akan lanjutkan pada kuliah yang akan datang. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.